years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Duta Balap semua, apa kabar Sobat Duta Balap? Tahukah Sobat jikalau pembalap Ducati Marc Marquez kaget bisa berada di posisi ketiga tercepat pada hari pertama MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail, Jumat 11 April. Marquez mengaku gembira meski hanya berada di posisi ketiga pada sesi praktis. Pembalap asal Spanyol itu berada di belakang Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia. Marquez terpaut 0,167 detik dari catatan waktu terbaik Morbidelli. Hasil itu membuat Marquez sangat senang. Pasalnya, sirkuit Lusail merupakan salah satu trek terlemah Marquez dalam kalender MotoGP 2025. Hari yang sangat bagus di Qatar. Saya sangat senang, terutama karena saya memprediksi akan berada jauh dari Pecco dan Alex Marquez. Karena biasanya mereka sangat cepat di sini, dan ini adalah salah satu sirkuit yang membuat saya kesulitan, ucap Marquez dikutip dari Crash. Marquez hanya pernah satu kali meraih kemenangan di MotoGP Qatar, yakni pada 2014. Juara dunia MotoGP 6 kali itu mengaku selalu kesulitan dengan karakter sirkuit Lusail yang tidak cocok dengan gaya membalapnya. Saya memulai dengan cara yang baik. Bahkan dengan ban bekas, saya merasa lebih baik daripada dengan ban baru. Saya membalap sendiri, saya hanya mencoba gaya membalap yang berbeda di sirkuit yang tidak cocok dengan gaya membalap saya, jadi saya perlu sedikit beradaptasi. Biasanya saya pembalap yang menyerang saat pengereman dan menyerang saat memasuki tikungan, sementara sirkuit ini memiliki banyak tikungan panjang. Jadi Anda tidak bisa terlalu banyak menyerang saat memasuki tikungan, kata Marquez menambahkan. Setelah rekor kemenangan musim ini terhenti di MotoGP Amerika Serikat, Marquez berambisi kembali ke jalur kemenangan di Qatar. Marquez saat ini hanya terpaut 1 poin dari sang adik, Alex, di puncak klasemen. Babak kualifikasi akan menjadi sangat penting. Karena jika saya memulai balapan dari depan, kami perlu memahami bagaimana pembalap lain meningkatkan kecepatan, tetapi saat ini kecepatan kami sedang bagus, ucap Marquez. Nah Sobat Duta Balap, dengan hadir di MotoGP Qatar 2025, Valentino Rossi menepati janjinya kepada Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan murid VR46 Riders Academy. Hadirnya Valentino Rossi memberikan dampak positif buat murid VR46 Riders Academy maupun VR46 Racing Team. Buktinya Franco Morbidelli langsung berhasil menjadi pembalap terkencang pada sesi praktis MotoGP Qatar 2025. Franco Morbidelli mendadak tampil semakin ganas mengitari sirkuit Lusail dengan lap time 1 menit 50,830 detik. Anggota VR46 Racing Team juga tersenyum semakin lebar, tatkala Fabio Di Giannantonio juga sangat kencang dan menempati posisi keempat pada hari pertama di sirkuit Lusail ini. Peningkatan performa juga ditunjukkan Pecco Bagnaia, yang pada seri-seri sebelumnya sangat kesulitan menjalani sesi latihan. Bagnaia berhasil menduduki posisi kedua di belakang Morbidelli dan semakin percaya diri menatap balapan keras di Qatar. Aku bahagia Valentino Rossi di sini, dan aku tahu dia akan datang, jadi aku bahagia, kata Bagnaia, dilansir gridauto.com dari Motosan S. Bagnaia pun akan memaksimalkan kehadiran sang mentor untuk menimba ilmu dan tips untuk menghadapi situasi sulit yang sempat dihadapinya sejak awal musim. Malam ini atau besok, jika aku punya kesempatan, aku akan berbicara dengannya karena aku tahu dia akan datang ke trek. Mata Valentino Rossi memiliki sesuatu yang lebih, jelas rider bernomor 63 ini. Biasanya kami komunikasi lewat telepon, tapi sekarang aku hanya tinggal menunggu dia selesai dengan timnya dulu, lanjut Bagnaia. Hal serupa diutarakan oleh Morbidelli, yang merasa karirnya kembali terselamatkan berkat tangan sang guru. Bedanya dengan Bagnaia, Morbidelli dapat perhatian lebih karena dia membela tim milik sang guru sendiri. Kami bicara banyak setelah FP1 dan nanti sebelum kualifikasi. Kami berbicara soal jalur di trek dan bagaimana harusnya aku menghadapi sesi kedua, ujar Frankie, dilansir dari Speedweek. Kehadirannya dan energinya benar-benar membantu pembalap dan tim. Terutama untukku, aku bahagia memulai akhir pekan ini dengan kehadirannya di sini, jelas pembalap blasteran Brasil Italia ini. Sayangnya tidak semua pembalap anggota Akademi VR46 mengalami peningkatan performa akhir pekan ini.
Ada juga yang masih kesulitan seperti Marco Bezzecchi, yang bahkan kesulitan masuk ke 10 besar dengan Aprilia RSGP-nya. Sedangkan Luca Marini memang masih belum masuk 10 besar, namun dirinya tidak jauh dari posisi tersebut seperti pada seri-seri sebelumnya. Di sisi lain, mantan bos tim KTM telah memperingatkan mereka agar tidak mempertahankan Pedro Acosta dengan cara apapun. Masa depan Acosta yang berbakat menarik perhatian setiap pabrikan di paddock MotoGP. Ducati, Honda dan Yamaha semuanya telah disebutkan sebagai peminat meskipun Acosta masih berkomitmen pada KTM. Valentino Rossi berbicara tentang Acosta untuk pertama kalinya di MotoGP Qatar akhir pekan ini di tengah hubungan dengan tim VR46-nya. VR46 secara teoritis dapat menempatkan Acosta pada Ducati spek pabrik, motor terbaik di MotoGP. Rumor tersebut semakin menguat setelah awal musim 2025 KTM yang sulit, dan status mereka sebagai penantang terdekat Ducati pun sudah hilang. Francesco Guidotti, yang meninggalkan perannya sebagai bos tim pada akhir tahun lalu, tidak yakin apakah Acosta akan mengikutinya keluar dari pintu keluar. "Saya tidak tahu seberapa besar keinginannya," kata Guidotti kepada GP1. Dia bahkan mungkin berpikir, setelah melakukan begitu banyak hal bersama, bahwa dia tidak ingin hal itu menjadi batasannya. Seperti yang dilakukan Honda terhadap Mark, mempertahankan seorang pembalap dengan cara apapun bisa menjadi publisitas yang buruk. Jika dia terjatuh di setiap balapan, dia tidak senang, dia tidak bisa berbicara buruk tentang motornya tetapi dia juga tidak bisa berbicara baik tentangnya. Itu bukan situasi yang baik. Situasi Marquez berakhir dengan aliansi dengan Ducati yang telah mengembalikannya ke barisan depan grid MotoGP. Daya tarik mesin teratas dalam olahraga ini mungkin sulit ditolak oleh pengendara manapun. Ada bisikan-bisikan bahwa desakan Acosta untuk tidak mengejar uang merupakan petunjuk halus untuk menarik Ducati, bukan Honda. Menurut pendapat saya, manajernya sudah berupaya untuk menempatkannya pada posisi agar bisa keluar dari kesulitan itu, kata Guidotti. Ketentuan kontraknya juga bisa memberikan jalan keluar, kita lihat saja nanti. Dalam beberapa bulan ke depan pasti akan ada sesuatu di tingkat perusahaan untuk KTM dan itulah yang dapat membuka situasi. Mungkin ada kesempatan bagi Pedro, dan dia pasti tidak akan kekurangan kesempatan. Ia adalah seorang pria yang telah menunjukkan bahwa ia mampu tampil di depan dan sungguh disayangkan acara ini tidak menghadirkannya. Meskipun dia masih muda, dia punya waktu, tetapi menjalani 2 tahun di neraka, bagi seorang pebalap yang telah memenangkan 2 kejuaraan dunia dalam 3 tahun, adalah hal yang memalukan. Anda memotong sayapnya. Nah Sobat Duta Balap, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial sobat semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.